Kembali lagi di channel PHP Penyuluh Hukum Pertama bersama saya Dewa dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat. Kali ini ingin mengangkat tema Nusa Tenggara Barat bersatu lawan pandemi COVID-19. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi kepada sobat PHP terkait regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang baru-baru ini dikeluarkan untuk bagaimana menanggulangi penyebaran COVID-19. Oke, tidak berlama-lama, langsung saja ke materi. Ya, ini adalah data COVID-19 pada awal Oktober ini. Secara global terkonfirmasi 17.660.523 orang dengan tingkat kematiannya 680.894 orang, 3,86%. Ya, untuk di Indonesia terkonfirmasi 291.182 orang, meninggal 10.856 orang. Ini tingkat kematiannya 3,73%. Nah, sekarang di NTB terkonfirmasinya 3.368 orang, meninggalnya 200 orang. Ini per 1 Oktober 2020. Itu tingkat kematiannya 5,94%. Ini jauh lebih tinggi daripada tingkat kematian di Indonesia maupun di dunia. Ya, maka dari itu pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mungkin ini juga menjadikan pertimbangan untuk mengeluarkan regulasi tersebut, walaupun regulasinya sudah duluan sebelum data yang saya sampaikan ini. Oke. Nah, ini peraturannya. Ada dua, yaitu Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 7 Tahun 2014 tentang penanggulangan penyakit menular. Ini ditetapkan dan diundangkan 28 Agustus 2020 silam. Lalu yang kedua adalah Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 50 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19. Ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 7 September 2020. Ya, kita ulas dulu yang Perda Provinsi NTB nomor 7 tahun 2020. Ya, di sini secara umum penyakit menular itu pada pasal 1 pengertiannya adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi. Nah, agen biologi ini virus, bakteri, jamur, dan parasit. COVID itu masuk ke dalam virus penyebarannya, jadi dia termasuk penyakit menular. Ini Perda ini mengatur secara umum tentang penyakit menular, bukan hanya COVID, tapi COVID termasuk dalam Perda ini. Ada asas-asas yang digunakan dalam Perda ini adalah asas kemanusiaan, kemanfaatan, berdaya guna, keadilan, kesejahteraan, partisipatif, dan non-diskriminatif. Ya, ini sudah jelas asas-asasnya adalah yang saya sebutkan. Selanjutnya, nah ini tujuan dikeluarkannya peraturan daerah ini adalah pertama, menghentikan penyebaran penyakit. Kedua, mengurangi jumlah penderita dan jumlah kematian. Ketiga, menjaga ketahanan masyarakat terhadap paparan penyakit dan melindungi kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Ya, ini ada 4 tujuan Perda ini dibuat. Selanjutnya, ini hak setiap orang. Diatur dalam Perda ini bahwa setiap orang itu berhak mendapatkan informasi, edukasi kesehatan secara seimbang, tidak berat sebelah, dan bertanggung jawab. Yang kedua, berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Dan yang ketiga adalah berhak atas lingkungan yang sehat. Nah, ini untuk mencapai derajat kesehatan.
setiap orang itu tersebut. Ya, selanjutnya di kewajiban pasal 17 bahwa setiap orang itu wajib melaksanakan upaya kesehatan promotif dan upaya kesehatan preventif. Jadi promotif itu adalah promosi. Bagaimana kita mempromosikan kesehatan, menyebarluaskan informasi terkait kesehatan. Dan kalau preventif ini adalah bagaimana kita mencegah penularan penyakit menular, dalam hal ini COVID-19. Nah, yang kedua adalah mendukung pelaksanaan upaya kesehatan kuratif dan atau upaya kesehatan rehabilitatif. Yang dimaksud dengan upaya kesehatan kuratif ini adalah upaya kesehatan dalam bentuk pengobatan. Misalnya penyediaan obat-obatan, sarana kesehatan apabila seorang pasien telah menderita suatu penyakit. Ya, ini upaya kesehatan kuratif adalah upaya kesehatan untuk penyembuhan. Lalu upaya kesehatan rehabilitatif ini bisa dibilang adalah upaya kesehatan terakhir, yaitu setelah pasien sembuh. Dalam hal ini COVID-19 adalah bagaimana pasien yang telah sembuh, telah pulih dari COVID-19 ini bisa diterima lagi di masyarakat. Itu rehabilitatif, untuk merehabilitasi. Seperti kita tahu bagaimana stigma masyarakat terhadap penderita COVID-19. Ya, ini adalah PR bagi kita semua. Selanjutnya, setiap orang wajib melaporkan adanya penderita atau patut diduga penderita penyakit menular yang ditetapkan sebagai wabah atau kejadian luar biasa atau kedaruratan kesehatan masyarakat. Bisa juga ya sebut KKMM. Lalu berpartisipasi dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah dan atau pemerintah daerah terkait dengan protokol penanggulangan penyakit menular yang ditetapkan sebagai wabah atau KLB atau KKMM tadi. Ya, ini penting kita garis bawahi di berpartisipasi ini. Jadi kalau kita tidak mendukung, tidak berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan yang dilakukan pemerintah terkait protokol penanggulangan penyakit menular ini, dalam hal ini COVID-19, maka kita telah melanggar Perda ini. Nanti ada sanksinya, kita bahas di akhir presentasi ini. Ya, terakhir Sobat PAP, kewajibannya adalah menyelesaikan pengobatan sampai tuntas sesuai masa pengobatan yang telah ditentukan bagi seseorang yang didiagnosis menderita penyakit menular. Ya, ini tentu saja tujuannya adalah agar tuntas, agar sembuh dulu baru keluar di isolasi. Kalau keluar tapi belum sembuh, dikhawatirkan kan menyebarkan penyakit menular tersebut. Ya, pasal 20 mengatur larangan. Jadi kita Sobat PHP dilarang dengan sengaja melakukan tindakan atau perbuatan yang bertujuan untuk menyebarkan atau menularkan penyakit. Tidak boleh, itu udah jelas. Yang kedua, melakukan tindakan medis terhadap penderita atau terduga penderita penyakit menular tanpa kewenangan yang sah. Jadi kalau kita Sobat PHP bukan dokter, bukan perawat, tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan medis, tapi kita melakukan tindakan medis, yaitu pelanggaran. Selanjutnya, memasukkan dari luar wilayah dan atau memperjualbelikan hewan yang terinfeksi penyakit atau patut diduga telah terinfeksi penyakit. Jadi jual beli hewan juga harus hati-hati. Selanjutnya, memberikan dan atau menyebarluaskan informasi yang tidak benar mengenai suatu penyakit sehingga berdampak pada munculnya keresahan masyarakat, gangguan ketertiban dan keamanan daerah. Ya, informasi tidak benar ini sangat banyak sekarang kita terima, hoax-hoax terkait COVID-19. Ya, jangan dipercaya. Pada saat pertama kali melihat, kita perlu cek, recheck, cross-check. Pertama kali itu saran saya adalah jangan percaya. Yang kedua, cek lagi kebenarannya. Terus yang ketiga adalah sumbernya harus jelas.
Kalau perlu kita cari langsung ke situs resminya, misalnya situs resmi pemerintah, atau kalau perlu langsung ke tempat pemerintah. Itu lebih valid saya rasa informasinya. Ya, terakhir, larangannya adalah melakukan kegiatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai kegiatan pencetus penyebaran penyakit menular. Ya, kalau kegiatan itu berpotensi menyebarkan penyakit menular, tapi kita tetap melakukannya, yaitu pelanggaran. Oke, lanjut. Nah, bagaimana peran serta masyarakat? Masyarakat berperan aktif baik secara perorangan maupun terorganisasi dalam penyelenggaraan penanggulangan penyakit menular untuk mencegah kesakitan, kematian, dan kecacatan. Jadi, baik secara perorangan maupun terorganisasi, seluruh masyarakat wajib untuk berperan aktif. Peran serta itu dilaksanakan bisa melalui banyak ini proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, penilaian, pengawasan, pemberian bantuan, sarana tenaga ahli, finansial, bimbingan, penyuluhan. Nah, ini termasuk peran serta penyuluh hukum untuk menyebarluaskan peraturan daerah ini. Terus bisa menyumbangkan pemikiran juga. Nah, inilah peran serta masyarakat. Oke, kita lanjut. Ya, ini sanksi yang kita tunggu-tunggu. Ini biasanya orang yang paling takut adalah terhadap sanksi. Padahal sanksi ini tidak perlu ada seharusnya apabila ada kesadaran masyarakat. Tapi penting juga untuk bukan menakut-nakuti ya. Jadi memberikan efek jera. Ya, sanksi administratif ini diatur dalam pasal 25 Perda ini. Pertama adalah pelanggaran terhadap ketentuan wajib yang tadi berpartisipasi itu dalam penanggulangan penyakit menular tadi yang diatur sebelumnya. Sanksi administratif itu bisa berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan denda administratif. Nah, dendanya ini paling banyak Rp500.000. Selanjutnya ada namanya sanksi sosial. Nah, sanksi sosial. Dan pengenaan sanksi ini dilaksanakan secara langsung pada saat operasi penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP bersama dinas yang terkait tentunya, misalnya dinas perhubungan atau dinas kesehatan, pokoknya yang nanti Satpol PP yang berwenang untuk menentukannya. Selanjutnya sanksi pidana. Diatur dalam pasal 26 bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan larangan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak Rp50 juta. Nah, ini luar biasa kalau sampai kena sanksi pidana ini. Nah, tapi sanksi pidana ini termasuk dalam kategori pelanggaran, bukan kejahatan. Ya, selanjutnya, nah kita masuk ke Pergub nomor 50 tahun 2020. Ya, ini aturan keduanya, aturan kelanjutan aturan dari Perda tadi. Ini khusus terkait COVID-19. Ya, ada subjeknya yang diatur dalam Pergub ini: orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum. Ya, ini yang diatur adalah 3 ini. Ya, setiap orang wajib melakukan 4M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Ya, kalau untuk pelaku usaha, menyiapkan sarana prasarana 4M bagi karyawan atau pengunjung yang datang. Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum juga wajib menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang. Ya, untuk kewajiban diatur juga dalam Pergub ini bahwa setiap orang wajib menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung, mulut, dagu. Jadi kalau penggunaan masker di leher, apalagi maskernya ditaruh di telinga satu sebelah,
luntang-lantung gitu, apalagi maskernya hanya dipegang, ya itu melanggar pergub Sobat PHP. Yang kedua, mencuci tangan secara teratur, tentunya menggunakan sabun dengan air yang mengalir dan atau menggunakan cairan pembersih tangan apabila tidak bisa mencuci tangan dengan air mengalir. Hand sanitizer sekarang menjadi kebutuhan kita ya Sobat PHP. Lalu pembatasan interaksi fisik, physical distancing. Ya ini udah biasa kita dengar. Terakhir adalah meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Ya ini yang digadang-gadang dari dulu oleh Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan. Ada banyak sekali perilaku hidup bersih dan sehat. Cuman dulu kita mungkin menganggap angin lalu, tapi sekarang sangat penting sekali PHBS ini. Ya, ini kewajiban kita semua. Kita wajib melakukannya. Ya, untuk pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum, wajib melakukan sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19. Seperti tadi, wajib juga menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan hand sanitizer. Lalu upaya identifikasi untuk setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerjanya, di lingkungan yang di bawah kewenangannya. Itu upaya identifikasi itu untuk memastikan apakah seseorang itu status kesehatannya bagaimana, sehat atau tidak. Ini sebagai screening awal. Lalu upaya pengaturan jaga jarak. Jadi diatur misalnya di fasilitas umum, kursi-kursi diberikan tanda silang gitu untuk yang tidak boleh diduduki, untuk memaksa pengaturan jaga jarak bagi pengunjung. Yang terakhir adalah pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala. Ya, selanjutnya sanksi. Dalam pergub ini diatur dalam pasal 4 bahwa pelanggaran terhadap protokol penanggulangan COVID-19 sama seperti Perda ada sanksi administratif dan sanksi sosial. Sanksi administratif bisa berupa teguran lisan, secara lisan, teguran tertulis, ada dengan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, ya jadi kegiatan itu bisa dihentikan secara sementara sampai dipenuhinya teguran yang diberikan. Tapi apabila teguran tidak diindahkan, bisa jadi dilakukan penghentian tetap atas kegiatan tersebut. Terakhir adalah denda administratif paling banyak sebesar Rp500.000. Ya, untuk sanksi sosial bisa berupa pemberian hukuman disiplin untuk kerja bakti sosial, membersihkan ruas jalan atau selokan atau tempat umum atau fasilitas umum yang ditentukan nanti. Dan wajib mengenakan atribut khusus yang menunjukkan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pelanggaran yang telah dilakukan. Ya, untuk penerapan sanksinya dilakukan secara langsung pada saat operasi. Dan itu pun harus dengan pertimbangan kemampuan dan kepatutan, perlindungan kesehatan masyarakat. Jadi tetap kesehatan masyarakat harus jadi yang utama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, tidak diskriminatif, kesepadan antara jenis pelanggaran dengan jenis sanksi yang diterapkan. Jadi tidak boleh pelanggarannya apa, sanksinya apa, berbeda, itu tidak boleh, harus sesuai dengan peraturan. Lalu ditujukan bagi kepentingan pencegahan penyebaran dan penularan COVID-19, ya itu sudah jelas. Lalu untuk pengaturan lebih lanjut, bahwa sanksi diterapkan sesuai dengan jenis pelanggarannya. Apabila melanggar ketentuan wajib menggunakan masker, dikenakan denda Rp100.000 atau sanksi sosial. Ya, jadi kalau tidak didenda bisa dikenakan sanksi sosial. Ya, ini tergantung dari kebijakan petugas di lapangan. Lalu pihak penyelenggara kegiatan yang melanggar ketentuan protokol penanggulangan dikenakan denda administratif Rp250.000. Ya, ini lebih besar daripada perorangan.
Ya, selanjutnya pengurus, pengelola, penanggung jawab tempat fasilitas umum, tempat kerja, tempat usaha, tempat ibadah yang melanggar ketentuan pemenuhan syarat wajib bagi suatu tempat tersebut sesuai dengan protokol penanggulangan COVID-19 dapat dikenakan denda administratif sebesar Rp400.000. Nah, ini lebih besar lagi. Dalam hal pelanggaran terhadap ketentuan wajib menggunakan masker, apabila ASN yang melakukan pelanggaran tersebut, denda administratifnya Rp200.000. Ini lebih besar kalau ASN, karena sesuai dengan prinsip hukum bahwa apabila seseorang mengetahui, memahami peraturan tapi tetap melanggar, itu sanksinya lebih besar. Lalu selain denda administratif, dapat dikenakan juga sanksi berupa tindakan paksaan penghentian atau pembubaran kegiatan. Ya. Oke, kalau pengenaan denda administratif didasarkan pada ketidakpatuhan pengurus, pengelola, dan atau penanggung jawab tempat fasilitas umum atau tempat kerja atau tempat usaha, tempat ibadah untuk menindaklanjuti arahan dalam teguran lisan dan tertulis. Jadi kalau teguran lisan dan teguran tertulis itu sudah dilakukan, dilaksanakan, diperbaiki apa yang kurang, apa yang tidak sesuai dengan protokol, maka denda administratif tidak perlu dikenakan. Ya, ini sudah bagus peraturannya. Lalu dapat dikenakan sanksi penutupan sementara tempat kegiatan dan atau penutupan tetap tempat kegiatan. Ya, ini apabila tetap melanggar, akhirnya bisa ditutup juga ya. Jadi sebaiknya ya dipatuhi saja, ini demi kebaikan kita bersama. Lalu siapa pelaksana penerapan sanksi itu? Dilakukan oleh Satpol PP melalui operasi penertiban. Dapat juga melibatkan aparat dari kepolisian RI, TNI, Satgas atau tim terkait. Ini bisa dinas-dinas juga, dinas-dinas lain. Lalu untuk efektivitas pelaksanaan operasi penertiban, Satpol PP menetapkan SOP-nya kemudian gitu. Jadi Satpol PP yang membuat SOP-nya untuk pelaksanaan operasi penertiban tersebut. Untuk sosialisasi dan peran serta masyarakat, ini diatur dalam pasal 11. Ya, bahwa dinas kesehatan yang berperan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, tapi tetap kita juga wajib untuk membantu penyebarluasan informasi yang penting untuk mencegah COVID-19. Masyarakat juga dapat melaporkan terjadinya pelanggaran protokol penanggulangan COVID kepada Satpol PP atau pejabat berwenang. Itu bisa melalui surat, email, layanan pesan singkat, atau sarana lain. Laporan pelanggaran itu akan ditindaklanjuti paling lambat 1x24 jam sejak laporan diterima. Masyarakat juga dapat berperan dalam menjaga dan meningkatkan kebersihan lingkungan, menjaga keamanan lingkungan, dan memberikan sosialisasi penyebarluasan informasi mengenai protokol penanggulangan COVID-19, ya, seperti video ini. Oke, terima kasih atas waktunya untuk menonton video ini. Selalu sehat, selalu taat protokol kesehatan. Ya, Sobat PAP, semoga NTB berhasil sukses dalam melawan pandemi COVID-19. Ya, mohon maaf apabila ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Salam sehat, selalu lakukan sesuatu yang positif demi kebaikan kita bersama. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya.